sahabat Semanici, kalian tahu nggak sih bulan Maret ini kita dapat kabar gembira loh. Nah, 67 siswa-siswi Semanici telah lulus di kampus-kampus impian mereka melalui jalur SNBP. Nah, di mana mereka lulus menggunakan nilai rapot dan prestasi yang telah mereka raih di masa SMA-nya. Wah, ini jadi hal yang membanggakan bukan? Bagaimana sih persiapan sekolah kita untuk meluluskan siswa-siswi ke kampus impian mereka? Dan bagaimana sih kesan-pesan kakak-kakak yang telah lulus di perguruan tinggi impian mereka? Yuk simak liputan kami berikut ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Kami dari tim jurnalistik Semanici ingin mewawancarai Bapak mengenai pencapaian sekolah dalam SNBP tahun ini, serta pesan Bapak untuk para siswa. Nah, pertanyaan yang pertama, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa tahun lalu yang keterima di SNBP itu berjumlah 46 siswa. Dan di tahun ini berhasil lolos sebanyak 67 siswa. Secara statistik ini mengalami peningkatan dari sebelumnya. Jadi bagaimana tanggapan Bapak tentang hal ini? Baik, terima kasih Om Swastiastu. Pertama-tama dapat saya jelaskan bahwa penerimaan SNBP siswa SMA Negeri 1 tahun 2025 ini memang terjadi peningkatan. Dari tahun lalu sebanyak 46, sekarang menjadi 67 siswa. Nah, ini tidak lain karena di dalam proses penilaian yang dilakukan oleh panitia SNBP mengacu kepada salah satu item, yaitu prestasi yang diupload oleh masing-masing siswa melalui Puspresnas, yaitu di SIMT-nya, Sistem Informasi Manajemen Talenta, yang terkurasi sampai dengan akhir tahun 2024 itu sejumlah 167 siswa terkurasi. Ya. Hanya mungkin yang menyebabkan peningkatannya tidak sesuai dengan SIMT adalah mengingat kepada pilihan jurusan yang dipilih oleh siswa kita. Yang mana misalnya ada kesalahpahaman menyangkut pemilihan jurusan, di mana jurusan-jurusan yang favorit di luar Pulau Bali itu mereka pilih kedua-duanya di luar Pulau Bali. Yang seharusnya satu harus ada pilihannya itu di Pulau Bali, minimal di pilihan 2. Nah, inilah, maka saya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta didik kelas 12 yang mana tahun ini terjadi peningkatan yang signifikan di dalam penerimaan seleksi mahasiswa perguruan tinggi negeri di Indonesia dari 46 siswa menjadi 67 siswa tahun ini. Dan ini pencapaian yang luar biasa sekali. Saya kira demikian. Nah, dari yang terakhir, apa harapan Bapak dan pesan Bapak kepada kakak-kakak kelas 12 yang berhasil lolos SNBP pada tahun ini? Pesan saya sederhana, jadi bahwa mereka harus tetap tekun dan disiplin di dalam menimba ilmu dimanapun dia berada. Ya, terutama tetap mempertahankan kedisiplinan berliterasi. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa anak-anak kita mencapai apa yang mereka harapkan tahun ini tidak lain karena mereka sangat-sangat disiplin melaksanakan literasi. Ya. Jadi proses ini membawa mereka kepada sebuah perjuangan di mana mereka bisa diterima di perguruan negeri di Indonesia yang menjadi pilihan mereka. Dan ini kita harapkan kepada mereka tetap tidak lupa dengan alma maternya nanti kalau suatu saat nanti kita butuhkan kemampuan mereka. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak. Ya.
pagi Pak. Ya, selamat pagi. Kami dari Jurnalistik Semanici ingin mencari Bapak nih terkait penerimaan SNBP tahun ini. Ya. Baik, untuk yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak terkait SNBP tahun ini yang dimana siswa-siswi SMA Negeri 1 Bangli telah diterima sebanyak 66 siswa? Baik, tentu sebagai perwakilan sekolah, kebetulan Pak di kurikulum juga berpenting dalam penerimaan siswa baru itu sangat senang gitu ya. Jadi tren dari tahun ke tahun, dari 2024 ke 2025 itu meningkat anak-anak kita Semanici yang diterima di perguruan tinggi yang favorit. Itu sangat senang, apalagi yang diterima itu adalah di kampus-kampus harapan mereka. Tentu pilihan yang mereka lakukan adalah pilihan yang sesuai dengan sudah pertimbangan yang sangat-sangat matang gitu ya. Lagi Pak sangat senang karena peningkatannya sudah sangat signifikan, dari dulu kurang lebih 54, sekarang sudah 66 di antara Pak. Cuma kendalanya kita kan di manajemen di sekolah itu tidak ada link untuk mengkoleksi jumlah siswa yang terima. Itu murni partisipasi dari siswa yang melapor bahwa dirinya sudah diterima di kampus yang dia inginkan. Gitu. Lalu bagaimana pesan Bapak kepada kakak-kakak kelas 12 yang telah lolos SNBP tahun ini? Pesan Bapak, karena secara juknis kita juga tidak tahu apa sih dasar pertimbangan pengambilan keputusan kampus-kampus itu untuk menerima atau tidak. Tapi dari tren yang kita amati, tentu kebanyakan adalah satu, siswa yang sudah diterima itu harus konsisten dengan pilihannya. Artinya jangan sampai ada siswa kita yang sudah diterima melalui jalur SNBP itu meninggalkan kota yang sudah dia dapat. Karena nanti tentu pasti akan ada blacklist dari kampus-kampus yang sudah menerima mereka. Itu pesan Bapak, hanya itu. Jangan sampai membuang kesempatan yang sudah didapat. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Karena nanti di samping akan merugikan siswa itu sendiri, tentunya secara institusi kita akan dirugikan. Tentu pertimbangan kampus-kampus yang mereka sudah dapat kota, mereka tinggalkan, pasti akan dipertimbangkan nanti sekolah kita untuk penerimaan berikutnya. Ini kan berpengaruh dari regenerasi adik-adik kelasnya nanti. Itu saya kan. Pesan Bapak itu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, selamat pagi Kakak. Jadi di sini kami dari tim jurnalistik izin untuk mewawancarai Kakak. Nah, sebelumnya mungkin di sini Kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, jadi halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku anak bungsu Clarissa Anjani Sapitri, biasanya dipanggil Clarissa. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Devina Novianti Saputri, biasa dipanggil Devina. Oke, jadi di sini kita kemarin udah lihat untuk pengumuman SNBP ya. Nah, di sini mungkin Kakak bisa kasih tahu ke sobat Penas Semanici, Kakak lolos di fakultas apa dan juga universitasnya di mana nih? Oke, jadi astum karenya kemarin aku lolos PTN di Universitas Udayana, prodi Kedokteran Umum. Kalau aku kemarin lolos di Universitas Brawijaya, prodi Teknik Industri. Wah, keren-keren banget nih ya. Nah, setelah Kakak mendapatkan hasil yang lolos gitu ya, biru, gimana sih perasaan Kakak? Bisa diceritain mungkin ya? Oke, jadi mungkin aku bisa ceritain dari hamin beberapa pengumuman ya. Itu pasti kita semua ngerasa deg-degan banget. Kayak semua siswa eligible yang daftar pasti deg-degan banget. Kayak udah berpasrah sama Tuhan sih deket-deket sana ya. Tapi pas detik-detik pengumuman tuh malah deg-degannya hilang. Jujur kalau aku kayak ya udah sih mau gimana lagi, kalau emang nggak lolos ya ujung-ujungnya juga UTBK gitu. Tapi ternyata pas ngeliat biru kayak lah gitu. Oh my god gitu aja sih. Terus kayak mungkin karena udah hilang deg-degannya jadi nggak terlalu yang gimana-gimana banget sampai nervous sampai nangis gitu. Jadi ya intinya bersyukur sih. Oke, kalau Kak Devina? Kalau aku perasaannya jujur sebelum pengumuman SNBP itu deg-degan banget. Terus sebenarnya udah nggak ada harapan sih.
Terus tiba-tiba pas pengumuman itu aku dapat biru, itu perasaannya senang banget dan sempat nggak nyangka juga karena sebenarnya nggak ada harapan di sana, tapi emang keajaiban dari Tuhan itu Astungkare lolos di PTN impianku gitu sih. Pasti seneng banget dong ya dapat hasil yang sangat memuaskan dan juga di PTN impian. Nah yang terakhir nih Kak, gimana sih harapan kakak mungkin untuk teman-teman dan juga adik kelas kakak di SMA Negeri 1 Bangli ini? Oke, mungkin aku mulai dari untuk teman-teman seangkatan aku sendiri ya. Oke, jadi menurut aku banyak banget jalan menuju Roma. Jadi nggak cuma SNBP aja yang bakal menuntun kalian untuk menuju PTN favorit atau PTN impian. Masih banyak jalur lain yang paling dekat itu kan SNBT ya, melalui tes gitu. Terus ada jalur mandiri juga. Dan setiap universitas juga udah menyediakan kayak jalur-jalur lain agar kita bisa masuk ke universitas impian gitu. Jadi kalau misalnya kalian gagal kemarin di SNBP, itu bukan akhir dari segalanya. Jadi masih banyak banget jalan yang bisa kalian tempuh. Mungkin emang butuh perjuangan, tapi pasti nanti bakal berakhir manis nantinya ya. Jadi nggak semua orang rezekinya di SNBP, tapi pasti bakal mendapatkan hasil terbaik nantinya. Intinya semangat buat teman-teman and focus on your goals. Oke, thank you Kak Clarissa. Untuk Kak Devina? Kalau dari aku harapannya untuk teman-teman dan adik-adik, intinya kita harus berani coba, jangan pasrah sama apapun karena kita nggak tahu ya ke depannya bakal gimana. Terus kita juga harus tetap semangat dengan apapun hasil yang udah kita dapat karena yang harus kita hargai selain hasil itu adalah prosesnya. Ya. Oke, baik, terima kasih Kak Clarissa dan juga Kak Devina atas jawabannya. Oke, sekian wawancara dari kita. Bye-bye. Bye. Baik, selamat pagi Kak. Perkenalkan kami dari tim jurnalis di sini ingin mewawancari Kakak. Nah, sebelumnya mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Halo semua, kenalin nama aku Meila, aku dari kelas 12 A3. Nah, mungkin bisa dikasih tahu nih Kak ke Sobat Penas Manici, Kakak lolos di universitas apa sih sama fakultasnya apa? Aku lolos di Universitas Udayana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studinya Hubungan Internasional. Wah, keren banget ya, hubungan internasional. Nah, setelah dinyatakan lulus SNBP, gimana sih perasaan Kakak? Mungkin bisa diceritakan nih. Pertama pastinya lega ya, karena lulus SNBP, jadi aku nggak perlu menghadapi UTBK lagi atau nggak mandiri. Dan bersyukur sih karena ya itu tadi nggak perlu ribet ngurusin UTBK lagi karena aku nggak ada persiapan jujur tentang UTBK. Jadi udah lega banget ya, sekarang udah lulus SNBP dan gak perlu ngurusin UTBK lagi. Nah, yang terakhir nih Kak, gimana sih harapan Kakak buat teman-teman Kakak di kelas 12 maupun adik kelas Kakak yang ada di SMA Negeri 1 Bangli ini? Harapan untuk kelas 3 yang belum lolos SNBP semoga bisa lulus di Universitas Impian kalian melalui UTBK. Terus untuk adik-adik kelas semoga kalian juga bisa lulus nanti di Universitas Impian lewat jalur SNBP supaya kalian nggak pusing lagi. Oke, jadi itu dia jawaban dari Kak Mela. Kami juga mengucapkan selamat kepada Kakak udah lolos SNBP. Dan terima kasih banyak atas jawabannya Kak. Dadah. Demikian liputan kami hari ini mengenai tanggapan SNBP 2025. Nah, kami ucapkan selamat kepada kakak-kakak yang telah lolos di kampus impiannya melalui jalur SNBP. Dan bagi kakak-kakak yang belum berkesempatan pada tahun ini, tetap semangat dan terus berjuang. Atas perhatiannya, saya Radit dan tim mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di liputan berikutnya hanya di Smanici Media.